Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Firdausi dari SMP Negeri 1 Purwantoro akan membawakan materi tentang sistem reproduksi pada manusia kelas 9 semester dasar. Pada kesempatan kali ini, kompetensi dasar yang ingin Ibu sampaikan adalah menghubungkan antara sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian, tujuan pembelajaran kali ini yang ingin Ibu sampaikan adalah yang pertama, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan dengan penuh percaya diri. Yang kedua, menyebutkan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan dengan santun. Serta yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya menstruasi dengan benar. Baiklah, para siswa sekalian, alat reproduksi pada manusia itu pada dasarnya terdiri dari dua, yaitu alat reproduksi pada wanita dan alat reproduksi pada pria. Untuk yang pertama kali kita bahas lebih dulu tentang alat reproduksi pada pria. Nah, di sini alat reproduksi pada pria terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Alat reproduksi pria bagian dalam terdiri dari sepasang testis, kemudian epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, dan uretra. Sedangkan bagian luar terdiri dari skrotum, yang ini disebut juga sebagai pembungkus buah pelir atau pembungkus dari testis, kemudian lubang uretra dan penis. Nah, inilah gambar dari bagian-bagian alat reproduksi pria bagian dalam maupun bagian luar. Ini nanti diberi dua warna yang akan membedakan bagian luar dengan bagian dalam. Bagian yang luar lebih dulu namanya skrotum. Inilah skrotum. Kemudian penis, kemudian lubang uretra, lubangnya saja. Kemudian bagian dalam terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, kelenjar prostat, ductus ejaculatorius, vesicula seminalis, dan uretra. Sedangkan yang ini, bagian yang paling besar ini merupakan vesicula urinaria sebagai penampung dari urin. Jadi ini tidak termasuk pada alat reproduksi. Berikutnya, fungsi dari alat reproduksi yang sudah Ibu tayangkan tadi antara lain skrotum, pembungkus buah pelir tadi, fungsinya untuk mengatur suhu yang cocok sehingga testis bisa menghasilkan sperma. Kemudian testis menghasilkan sperma dan juga hormon testosteron, di mana hormon testosteron ini fungsinya untuk mengatur pertumbuhan kelamin sekunder pria. Kemudian uretra fungsinya untuk menyalurkan sperma dari vesicula seminalis ke luar tubuh. Vas deferens fungsinya untuk menyalurkan sperma dari testis. Kemudian vesicula seminalis untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh.
Sedangkan epididymis ini fungsinya untuk mematangkan sperma ketika sperma setelah dibuat atau dibentuk di testis. Selain alat reproduksinya pada laki-laki atau pada pria juga terdapat kelenjar reproduksi. Nah, kelenjar reproduksi pada pria antara lain kelenjar prostat. Kelenjar ini fungsinya untuk menghasilkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Kemudian kelenjar Cowperry fungsinya menghasilkan cairan praejakulasi untuk meningkatkan hasrat seksual. Kelenjar yang ketiga, kelenjar vesicula seminalis berfungsi untuk memproduksi sekaligus menyimpan cairan yang nantinya akan menjadi cairan mani pria. Kemudian kita bahas yang alat reproduksi pada wanita. Sama halnya seperti alat reproduksi pada pria, alat reproduksi wanita ini pun juga terdiri dari bagian dalam dan bagian luar. Bagian dalam terdiri dari sepasang ovarium, sepasang tuba fallopi atau oviduct, uterus atau rahim, serviks atau leher rahim, dan vagina. Sedangkan bagian luar terdiri dari labium mayor dan minor, klitoris atau kelentir, dan selaput darah. Ini merupakan gambar dari alat reproduksi wanita bagian dalam. Nah, alat ini terdiri dari sepasang ovarium, terdapat di kanan dan kiri, sepasang ovarium, kemudian sepasang tuba fallopi, kemudian sepasang oviduct, uterus atau rahim yang bentuknya seperti buah per. Kemudian ini ada dinding rahim yang disebut juga sebagai endometrium, serviks atau leher rahim, dan yang terakhir vagina. Ini alat reproduksi wanita bagian dalam. Adapun fungsi dari alat reproduksi wanita tersebut antara lain yang pertama ovarium, fungsinya untuk menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta hormon progesteron. Kemudian oviduct yang jumlahnya ada 2, kanan dan kiri, fungsinya untuk saluran telur sekaligus sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Kemudian uterus atau rahim fungsinya untuk berkembangnya embrio atau janin apabila terjadi proses pembuahan. Yang terakhir vagina berfungsi sebagai jalan keluarnya janin atau embrio. Para siswa sekalian, nah sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan menstruasi atau haid. Menstruasi atau haid yaitu keluarnya sel telur yang tidak dibuahi dan diikuti oleh luruhnya dinding rahim atau endometrium. Ini terjadi apabila tidak terjadi proses pembuahan. Inilah proses yang dinamakan menstruasi. Jadi sel telur yang warna hitam-hitam ini setelah dikeluarkan dari ovarium akan ditangkap oleh tuba fallopi, berikutnya berjalan menuju ke oviduct, kemudian akan terus keluar karena di dinding rahim tadi sudah terjadi proses penebalan, maka ketika si telur ini keluar akan diikuti oleh luruhnya dinding rahim yang tadinya sudah menebal.
Nah, karena dinding rahim terbuat atau terbentuk dari sel-sel pembuluh kapiler darah, maka yang keluar pun juga berupa darah.